Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia. Kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Hani ini membuat cerita seperti ini agar dia diterima oleh para muhibin. Karena kita tahu jejak rekam kehidupan Hani ini, dia kan pernah terjerat kasus judi. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Israel sama saja yang ingin dilakukan oleh Ba'lawi, ingin merebut NKRI dari tangan pribumi. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow TikTok saya, karena di sana kita bisa komunikasi, kita bisa diskusi. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas perilaku seorang Habib, ya, yang katanya dia ini seorang penjudi dan juga seorang yang mendukung Israel, dan juga dia ini adalah kaki tangan yang memalsukan makam-makam di Indonesia. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dan mari kita tonton dulu video yang satu ini. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub, dan beliau itu seorang perampok kasila-kasila yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak siap masuk Islam, tapi anak nggak bisa nanti kerja karena kerjaan masih jadi perampok." Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, "Nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayat sendiri. Yang penting aku kasih wasiat. 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat." Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya, perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Apa kabar penggali kuburan Laskar Wahabi? Alhamdulillah, gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Pilih Iran atau Saudi? Israel. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan
pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu-lucu. Janda Palestina lebih mantep, Beb. Bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina. Anak lama di Palestina tahu orang sana. Enggak, kurang asik. Iya janda tentara Israel paling ajibnya harim tuh. Akan diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Merampok lebih mulia daripada mengemis. Menurut saya tidak ada yang mulianya. Dua-duanya itu haram. Baik itu merampok, baik itu mengemis. Saya tidak tahu ya, apa tujuan dia bercerita seperti itu ya. Dan saya juga tidak pernah mendengar dan melihat kisah Nabi Muhammad yang menghalalkan tindak perilaku merampok, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, baik itu di dalam kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah dengar ada kisah seperti itu. Ataukah kisah ini, cerita ini dibuat oleh Hani ini? Atau memang ada kitab yang menyatakan kalau merampok itu lebih mulia daripada pengemis. Dan itu saya yakin kitab itu adalah kitab dari Balawi. Karena tidak ada sejarahnya. Ya, baik itu merampok, baik itu mengemis, itu halal. Mencuri, ya, itu haram. Hukumnya itu bisa dipotong tangan. Lah ini rampok. Rampok. Kita tahu yang namanya rampok itu identik dengan kekerasan. Beda sama mencuri. Mencuri itu kita curi barang orang tanpa pengetahuan orang itu. Nah, kalau rampok itu meras. Itu merampas. Jadi saya tidak yakin dan saya tidak percaya kalau yang namanya merampok itu halal. Atau jangan-jangan Hani ini membuat cerita seperti ini agar dia diterima oleh para muhibin. Karena kita tahu jejak rekam kehidupan Hani ini, dia kan pernah terjerat kasus judi. Jadi dengan adanya kasus itu, dia berpikir akan sulit untuk diterima para muhibin karena dia itu mantan penjudi gitu kan. Jadi dia membuat cerita tentang rampok yang ingin masuk Islam. Jadi dia itu membuat cerita itu agar muhibin menerima dia. Merampok aja itu diterima dan dihalalkan. Masa judi tidak dimaafkan dan diterima gitu kan, dan dihalalkan gitu. Cerita seperti ini dampak negatifnya itu lumayan besar. Coba teman-teman pikir, misal ada seorang muhibin lagi uang nggak ada, dapur nggak ngebul gitu kan, terus anak istri mau makan, dia pokoknya kepepet. Tapi dia ingat bahwa merampok itu lebih mulia atau dihalalkan daripada mengemis. Dia akan milih merampok. Dan apa yang akan terjadi? Dia merugikan orang lain. Itu ngeri loh. Bahaya itu. Dan juga begini. Kalau cerita ini memang dibuat
Ini sama saja menghina Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita tahu Nabi Muhammad SAW orangnya sangat bijak, dan tidak mungkin seorang Nabi Muhammad menghalalkan perilaku perampokan. Tidak mungkin itu. Jadi cerita ini menurut saya dibuat, dan mereka dengan lantang bercerita seperti itu tanpa rasa takut. Mungkin karena bagi mereka itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka seenak jidat mereka menceritakan tentang Nabi Muhammad, walaupun itu dusta, walaupun itu palsu. Dan juga di dalam video tadi ya, si Hani ini dengan terang benderang dia menyatakan bahwa dia mendukung Israel daripada Palestina. Kita tahu cerita Israel dengan Palestina. Ya. Siapa yang menumpang, siapa yang tanah siapa itu, mereka mau merebut. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Israel sama saja yang ingin dilakukan oleh Ba'alawi, ingin merebut NKRI dari tangan pribumi. Coba teman-teman pikir, atau jangan-jangan memang mereka ini keturunan dari Yahudi, dan juga dia menghina Palestina. Penduduk Palestina dia hina, bau ketek lah, apalah. Dan di dalam video tadi ada pernyataan bahwa dia ditugaskan dan disuruh oleh Habib Lutfi untuk mencari makam-makam keramat. Teman-teman tahu kan? Sekarang banyak makam palsu yang ditemukan, dan banyak makam palsu yang sudah dibongkar oleh rakyat kita, oleh masyarakat. Jangan-jangan di balik makam palsu itu memang benar adalah Habib Lutfi dan si Hani ini. Ya kita juga tahu kan, makam-makam seperti itu menjadi ladang uang bagi mereka. Karena semakin banyak peziarah, maka penghasilan mereka makin banyak. Jadi mereka memanfaatkan kuburan-kuburan yang sudah lama. Mereka habibkan sampai mereka membuat nisan baru, membuat makam baru atas nama Habib. Jadi apa yang mereka lakukan ini, memang mereka sudah ada plan untuk menghancurkan bangsa ini. Kita ini sudah dibodohi. Bangsa kita ini sudah dibodoh-bodohi sama mereka. Tapi yang membuat saya itu tidak habis pikir, sampai sekarang pemerintah dia membisu tanpa perlawanan untuk menghadapi para Habib dari Ba'alawi. Yang mana kita sudah tahu, mereka ini sudah banyak melakukan pembelokan-pembelokan sejarah bagi bangsa kita. Ayolah, masa kalian diam? Sejarah bangsa kita dibelokkan, kalian diam. Katanya bangsa kita adalah macan. Jangan-jangan bangsa kita ini kucing. Ya. Dan juga saya pesan ya, untuk Muhyiddin, kalau bisa secepatnya kalian keluar dari lingkaran mereka, daripada kalian dibodoh-bodohi, kalian dimanfaati. Kalian itu cuma dimanfaati, baik itu harta kalian, tenaga kalian, pikiran kalian. Kalian itu cuma dimanfaati. Ya,
Kita doakan ya, semoga para muhibin cepat sadar dan keluar dari lingkaran para balawi. Dan juga untuk teman-teman, hati-hati, jangan sampai kita masuk ke lubang dan lingkaran mereka. Karena kalau kita sudah masuk, untuk keluarnya itu sangat sulit. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.